Di era COVID-19 ini, akhirnya dunia kita menjadi banyak dengan virtual. Belajar virtual, ibadah virtual, teman virtual. Akhirnya kita lupa dengan yang aktual. Banyak orang membangun persahabatan beribu-ribu secara virtual, tapi lupa dengan orang-orang yang ada di sekitar secara aktual, dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, sehingga sepanjang hari dia menghadap dengan alat-alat virtual, tetapi mengabaikan mereka yang hadir secara aktual. Yesus berpesan, kita harus melakukannya secara seimbang antara yang aktual dan yang virtual. Salam jumpa bersama saya, Pastor Chris, dalam berbagi inspirasi hari ini. Di era pandemi COVID-19 ini banyak yang berubah. Apa yang dulu kita buat dalam kedekatan, dalam kehangatan, dalam persahabatan, persaudaraan yang nyata, sekarang kita mesti bangun semuanya dengan alat-alat yang ada, dengan macam-macam fasilitas yang ada, karena tidak dimungkinkan lagi untuk berdekatan, karena tidak dimungkinkan lagi untuk bertemu tatap muka dengan yang lain, demi menghindari virus corona. Dan berkembanglah apa yang disebut semua dengan yang virtual. Seminar secara virtual, siaran secara virtual, persahabatan secara virtual, belajar secara virtual, ibadah secara virtual. Banyak orang yang hanyut dengan yang virtual itu, karena memang mengenakkan, karena memang mengasyikkan. Sepanjang hari bisa hanyut dengan macam-macam hal yang virtual, sampai lupa dengan hal yang aktual. Membangun komunitas persaudaraan yang banyak sekali secara virtual, tapi lupa untuk menghangatkan persaudaraan dalam rumah sendiri dengan orang-orang yang hadir secara aktual. Membangun keakraban, bercerita, bercengkerama secara virtual lewat alat-alat media sosial ini. Tapi lupa untuk membangun keakraban, persahabatan, kehangatan dengan mereka yang ada di sekitar, yaitu pasangan, anak-anak, orang tua yang hadir secara aktual. Kita boleh tersenyum dengan mereka yang secara virtual ada di depan kita, tapi kita marah-marah dengan mereka yang hadir secara aktual di sekitar kita. Kita boleh ramah menyapa selamat pagi secara virtual, tapi kita lupa memberi salam kepada mereka yang hadir secara aktual. Yesus berpesan hari ini, yang satu harus kita lakukan, tetapi yang lain jangan kita abaikan. Kita diminta untuk menjadi orang-orang yang seimbang antara yang satu dengan yang lain. Virtus stat in media. Kebijaksanaan itu berdiri di tengah-tengah, tidak berat sebelah. Dan hari ini Tuhan mau mengajak kita untuk melihat kita ada di sebelah mana. Sebelah kanan, sebelah kiri. Berat yang di mana? Di virtual atau yang di aktual? Ada lagi, di era pandemi COVID-19 ini, ada dua dunia yang seolah-olah menarik kita. Yang satu, kita harus pentingkan kesehatan, dan demi kesehatan kita lupa untuk mengejar kesejahteraan ekonomi kita, pekerjaan kita. Tapi ada lagi di pihak lain terlalu menekankan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, pendapatan, dan lain-lain, lupa kesehatan, lupa bahaya
pandemi COVID-19 yang ada di sekitar kita. Maka kalau kita lihat pemerintah berusaha untuk mengejar kedua-duanya, menekankan kesehatan, tapi tidak mengabaikan ekonomi. Nah, bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Apakah kita cukup memberi tempat bagi kesehatan tanpa melupakan pekerjaan kita, tanpa melupakan makan kita untuk hari ini dan seterusnya, untuk keluarga kita? Yang satu harus kita lakukan, yang lain jangan diabaikan. Jangan demi bekerja kita lupa kesehatan. Demi mencari uang kita lupa kesehatan. Demi memperkaya keluarga, kerja sampai larut malam, banting tulang sampai lupa makan. Akibatnya apa? Sakit. Dan kita bilang, Tuhan kenapa begini? Padahal karena kita hidup tidak seimbang, terlalu menekankan ekonomi, lupa kesehatan pribadi. Yang satu harus kita lakukan, yang lain jangan kita abaikan. Mencari, bekerja, banting tulang, itu semua perlu, tapi tetap jaga keseimbangan supaya tetap memelihara kesehatan, tetap menjaga keakraban, tetap memperjuangkan hubungan-hubungan sosial, memperhatikan pasangan, anak-anak, supaya tetap akrab. Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan keluarga? Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan kesehatan? Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan damai sejahtera, kehilangan arti diri, kehilangan keselamatan? Yang satu harus kita lakukan, yang lain jangan kita abaikan. Maka kita diminta hari ini dan seterusnya untuk berdiri di tengah-tengah, menjadi orang bijaksana, virtus stat in media. Belajar untuk berdiri di tengah-tengah, belajar seimbang dalam hidup ini. Ada lagi yang memperhatikan bagian luar, tapi lupa bagian yang dalam. Dan itu Yesus hari ini dalam Injil, Yesus tegur para Farisi ahli Taurat yang terlalu memperhatikan yang bagian luar, lupa bagian dalamnya. Terlalu memperhatikan penampilan luaran, poles sana, poles sini, padahal bagian dalam keropos, bagian dalam terbengkalai. Sibuk mempercantik diri di luar, tetapi di dalam tidak cantik. Di dalam penuh perampasan, di dalam penuh dengki, di dalam penuh kemarahan, di dalam ada kegelisahan yang mendalam. Tuhan Yesus ajar kita hari ini untuk mempercantik di dalam, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada cinta kasih, dan lihat itu akan terpancar keluar. Mari kita hidup menjadi anak-anak Allah yang bijaksana, yang melihat yang di dunia aktual untuk mencapai yang di surga yang ideal. Memperhatikan yang virtual di tengah-tengah situasi seperti ini, dengan tetap memperjuangkan yang aktual, yang ada di sekitar kita, demi pembangunan persaudaraan sejati, demi pembangunan kerajaan Allah, demi pembangunan hidup bersama yang
sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Dengan cara demikian, hidup kita menjadi berkat, dan orang-orang di sekitar menjadi juga berkat bagi kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.